Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2671, bulan-bulan pertama perjalanan. Beberapa waktu kemudian, kelompok yang berlayar ke arah barat laut dari Maris meninggalkan hamparan laut yang aman di belakang, memasuki zona kabut laut abadi. Sejak saat itu, bahaya di depan menjadi semakin nyata, dan kelompok itu berlayar lebih hati-hati, mengurangi kecepatan, dan terus-menerus berjaga. Setelah melintasi kabut abadi, mereka mencapai bagian laut ganas yang hanya diketahui sedikit orang, daerah dengan sedikit kabut, tetapi penuh bahaya. Daerah yang kita masuki mungkin tampak tenang, tetapi jauh dari kata aman, kata navigator Izan kepada Minos, saat ia menemani pemimpin kapal berjalan-jalan di pagi hari. Angin laut bertiup lembut di wajah mereka, tetapi ketegangan terasa jelas di udara. Setelah menyelesaikan tugasnya dan beristirahat sejenak, Minos menghabiskan waktunya sendiri, berjalan-jalan mengelilingi dek kapal dan mengamati suasana sekitar yang tampak tenang. Hari ini, mereka berlayar di bawah langit cerah, dengan air setenang danau, bergerak dengan 70% dari kecepatan maksimum kapal. Dengan pandangan yang jelas sejauh lebih dari 15 km di cakrawala, kelompok itu merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Sejak meninggalkan Maris, mereka telah berlayar selama hampir 2 bulan di daerah berkabut tebal dan badai, di mana mereka hampir tidak dapat melihat 1 kilometer pun di depan. Sekarang, dengan kedatangan mereka di daerah ini, wajar saja jika mereka merasa sedikit lebih lega. Izan melanjutkan dengan nada serius, di bawah sana, perairan yang tenang ini adalah monster terbesar yang dapat Anda bayangkan. Banyak ras laut memilih tempat seperti ini untuk bertelur dan meninggalkan anak-anak mereka. Meskipun makhluk-makhluk ini menggunakan metode biadab, meninggalkan keturunan mereka di bawah belas kasihan dunia, selalu ada individu-individu kuat yang tetap tinggal. Melindungi masa depan spesies mereka. Sang navigator tua menatap perairan biru tua itu dengan pandangan penuh perenungan, seakan-akan ia dapat melihat melampaui apa yang ada di permukaan. Dan melihat sekilas apa yang tersembunyi di kedalaman. Minos mendengarkan tanpa meragukan kata-kata Izan. Ia juga dapat merasakan, melalui air yang gelap, kehadiran berbagai organisme, ikan, hiu, cumi-cumi raksasa, ular air, dan masih banyak lagi. Beberapa makhluk ini masih dalam tahap kanak-kanak, tetapi ada juga yang dewasa di sekitarnya, makhluk sebesar paus langit dari dunia spiritual. Budidaya makhluk laut ini sangat mengesankan, Minos bahkan dapat mengidentifikasi Supremes dalam bidang penglihatannya. Untungnya, formasi kapal kita bekerja dengan sangat baik. Kita praktis tak terlihat oleh hampir semua makhluk ini, pikir Minos. Dia merasakan irama napas pelaut yang teratur di sampingnya, sebuah pengingat bahwa, tidak peduli seberapa tenangnya laut, bahaya selalu ada. Benar, tempat ini memang penuh dengan teror tersembunyi. Sebaiknya kita tidak menarik perhatian mereka, kata Minos dengan suara tenang, sebelum mundur ke dalam perut kapal. Izan tetap di tempatnya, matanya masih tertuju pada cakrawala, saat Minos turun ke tingkat bawah kapal, menuju ruang budidaya. Ruangan seluas 35 meter persegi itu memiliki ruang untuk 8 orang untuk bercocok tanam secara bersamaan. Dari 8 ruang, 5 ruang saat ini sedang ditempati. Minos memilih salah satu sudut, duduk di atas bantal besar, memejamkan mata, dan menyilangkan kaki. Begitu dia menutup matanya, sebuah jam pasir emas kecil muncul di depan dadanya, melepaskan sinar-sinar emas yang terjalin di sekujur tubuhnya seperti rantai halus. Bahkan dengan mata tertutup, Minos merasakan cahaya putih yang kuat di benaknya saat kesadarannya bergerak ke masa depan, melihat sekilas hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang. Saat kapal melanjutkan perjalanannya, Minos menyadari bahwa mereka bisa saja tidak diperhatikan oleh makhluk-makhluk laut di bawah mereka, serta berbagai fenomena alam yang berbahaya. Namun, suatu malam menarik perhatiannya, membuatnya mengerutkan kening karena khawatir. Sebuah kapal. Pemandangan bayangan di malam hari mengganggunya, menyebabkan rasa tidak nyaman yang mendalam di hatinya. Membuka matanya kembali di ruang kultivasi, Minos merasakan tetesan keringat menetes di dahinya. Dia menatap ke salah satu jendela dan melihat bahwa hari masih terang, berbeda dengan malam suram yang dia lihat dalam firasatnya, malam ketika sebuah kapal asing akan datang ke arah mereka. Segera bangkit, Minos berlari ke kabin komando, di mana Diret ditemani oleh Tiolos dan raksasa Klexfog. Ketua, Klexfog memperhatikan ekspresi serius Minos, tetapi mengabaikannya. Minos menatap langsung ke arah Diret dan bertanya, apakah ada fenomena di area ini yang menyebabkan malam menjadi sangat gelap? Bisakah kau memberitahu kami di mana dan kapan kami akan melewati wilayah seperti itu? Zokaro tidak memiliki malam seperti di dunia spiritual. Perbedaan antara siang dan malam di planet itu lebih merupakan masalah intensitas cahaya. Siang, bagi penduduk dunia itu, adalah periode ketika semua bintang menerangi area tertentu secara bersamaan.
Malam, di sisi lain, adalah waktu dengan intensitas cahaya terendah, ketika hanya satu bintang yang menerangi area tersebut, menciptakan luminositas yang mirip dengan senja di dunia spiritual. Tetapi Minos telah melihat dalam penglihatannya suatu malam yang sama gelapnya dengan malam di planet asalnya, sesuatu yang sangat tidak biasa dan mengganggu. Direct mengerutkan kening. Dalam beberapa minggu, kita akan melewati daerah badai magnetik. Hampir seluruh laut yang ganas memiliki daerah penumbra, di mana malam hari sangat gelap. Namun terlepas dari fenomena aneh ini, daerah ini biasanya tidak lebih berbahaya daripada tempat kita berada sekarang. Ada keanehan dalam suara Direct, terkait dengan fakta bahwa para kultivator dapat melihat dalam gelap maupun terang. Oleh karena itu, intensitas kegelapan seharusnya tidak menjadi faktor. Apa yang membuatmu khawatir? Tanya Tiolos, alisnya berkerut karena khawatir. Aku melihat sebuah kapal. Pada malam keempat perjalanan kita yang gelap, sebuah kapal hitam, tanpa tanda-tanda kehidupan, akan melintasi jalan kita. Ada sesuatu tentang kapal itu yang membuatku merinding, jawab Minos, suaranya rendah tetapi penuh ketegangan. Klexfok dan Tiolos mengubah ekspresi mereka, lingkaran hitam di salah satu mata mereka semakin jelas, sementara napas mereka menjadi lebih berat. Mari kita bersiap menghadapi masalah. Apapun itu, kita akan menghadapinya dengan sebaik-baiknya, kata Tiolos sambil mengepalkan tangannya sebelum meninggalkan kabin, bertekad untuk bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Klexfok dan Direct terus berbicara selama beberapa menit, menyetujui strategi dan rencana tindakan mereka, sebelum meninggalkan kabin untuk bergabung dengan persiapan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2672, Malam Gelap. Setelah memasuki laut yang ganas, penglihatan Minos tentang masa depan semakin berkurang efisiensinya dan gagal dalam hal kapan dan di mana tepatnya adegan mereka akan terjadi. Di Okia, penglihatan apapun yang ia dapatkan, ia tahu akan terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Namun anehnya, ada sesuatu yang menghalanginya memata-matai masa depan saat ia melakukan perjalanan melalui laut. Sebelumnya, ia melihat malam yang gelap ketika sebuah kapal aneh, yang tampaknya terbengkalai, akan datang ke jalur orang-orangnya. Namun, ia tidak dapat mengatakan kapan tepatnya hal itu akan terjadi. Bisa jadi 10 hari setelah penglihatannya, atau 50 hari setelahnya. Yang dapat ia katakan tentang tanggal terjadinya adalah bahwa itu akan terjadi pada malam keempat dari kegelapan pekat pelayaran mereka. Adapun lokasinya, karena laut di permukaannya merupakan satu kesatuan yang terus-menerus, tanpa relief, vegetasi, atau tanda visual yang membedakannya, ia tidak tahu di mana hal itu akan terjadi. Jadi, pada hari yang sama ketika ia mendapatkan penglihatannya, Minos berbicara kepada setiap anggota krunya, mengungkapkan kekhawatirannya dan apa yang ia tahu akan membantu mereka mulai sekarang. Kelompok itu dengan cepat menjadi lebih penuh perhatian, kehilangan rasa rileks yang mereka rasakan saat mereka melakukan perjalanan dengan damai selama beberapa hari terakhir. Ruth dan Gloria lebih waspada untuk bertindak tiba-tiba, sementara Abby bersiap menggunakan kekuatan nekromantiknya. Mereka membawa mayat-mayat, tubuh-tubuh yang siap hidup kembali dengan kekuatannya dan melayani mereka dalam pertempuran. Karena berada di laut, mereka hampir tidak bisa mendapatkan mayat di sana, kecuali mereka pergi ke kedalaman laut. Itu tidak ideal, jadi mereka membawa banyak mayat yang telah dikumpulkan Minos selama bertahun-tahun dan belum digunakan. Seluruh awak kapal lainnya waspada, mencari tanda-tanda kapal di Cakrawala, sekaligus bersiap menyambut malam gelap yang akan datang. Tidak ada rahasia tentang apa yang harus dilakukan. Jika mereka akan mendapat masalah dengan kapal dari visi Minos ini, maka mereka akan memanfaatkan peralatan dan kekuatan kapal mereka. Pada hari ke-42 setelah penglihatan Minos, Abby merasakan hawa dingin di kulitnya saat meninggalkan ruang kultivasi tempat ia bersantai selama beberapa jam terakhir. Ia menyadari sekelilingnya jauh lebih gelap dari seharusnya. Butuh waktu 2 detik baginya untuk memahami situasi sebelum dia berlari ke haluan kapal. Di mana dia segera melihat Minos dan Ruth berdiri di samping 5 anggota kelompok lainnya, melihat ke haluan kapal. Di depan mereka, mereka hampir tidak dapat melihat sejauh lebih dari 500 meter, karena langit yang biasanya berwarna merah muda, menjadi gelap total malam itu. Hanya lampu kapal yang menerangi sekelilingnya dan bahkan kapasitas visual berkualitas tinggi para petani pun terbatas di wilayah ini. Ini malam pertama, kata Ruth dengan nada kasar, jelas khawatir. Kita harus melipat gandakan perhatian dan upaya kita. Kita akan menambah jumlah orang yang berjaga dan membatasi waktu istirahat dan kultivasi hingga sepertiga dari biasanya. Ia menambahkan, tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Perjalanan itu bisa jadi menegangkan jika mereka tidak beristirahat dan berlatih secara bergantian. Namun, untuk waktu yang singkat, mereka semua bisa berkorban untuk tetap berdiri lebih lama dalam peran mereka. Minos setuju dengan istrinya yang berambut hitam. Mari kita kembali ke posisi kita. Fisikku tidak sejelas yang kuinginkan, dan masa depan selalu bergerak. Ada kemungkinan kita akan menghadapinya cepat atau lambat.
Mendengar perkataan Minos, orang-orang yang menyaksikan dengan mata terkejut kegelapan yang tiba-tiba menimpa mereka beberapa saat yang lalu, bergerak, masing-masing dari mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan. Abi memperhatikan sejenak ketika kegelapan meliputi mereka, tidak menyangka malam gelap yang dibicarakan Minos dan para pelaut selama beberapa minggu terakhir akan seperti ini. Sungguh mengerikan. Indra spiritualku terbatas pada jarak 450 meter di depan. Bahkan laut di bawah sana, yang dulunya dapat kurasakan beberapa ratus meter di bawah, kini hanya dapat kurasakan hingga 100 meter. Selain itu, yang ada hanyalah kegelapan, seperti lubang hitam Minos. Dia menyadari sensasi ini, cukup terkejut hingga menghabiskan 1 menit diam mengamati keadaan sekelilingnya. Sementara itu, ombak tak lagi setenang beberapa hari lalu, menghantam lambung kapal dan mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Bagi seseorang yang tidak mengenal laut, pasti suara latar tempat kapal ini melintas hari ini sudah cukup untuk membuat mereka takut. Di tengah-tengah itu, Abby mendengar suara-suara samar rekan-rekannya, sementara kru di Red berusaha sekuat tenaga untuk terus bergerak maju, meskipun mereka hampir tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya. Kapal melambat, meningkatkan ketegangan para penumpang, membuat perjalanan mereka lebih lama dari seharusnya. Wolfar melihat sekeliling dan merasakan hawa dingin. Tidak dapat melihat jauh ke depan sungguh mengerikan. Pada hari keempat kegelapan, kelompok itu bahkan lebih tegang, dan hampir tidak ada seorang pun yang berbicara di sekitar kapal kelompok itu. Semua orang berada di posisi masing-masing, memantau keadaan sekelilingnya, siap bertindak bersama segera setelah dibutuhkan. Pandangan mereka mengamati sejauh yang dapat mereka lihat, lelah karena bepergian dalam kegelapan total selama lebih dari 200 jam berturut-turut. Meskipun Minos telah menyebutnya malam, siang dan malam di daerah ini tetap gelap, tidak ada perubahan jam. Kenyataan bahwa hari di Zokaro jauh lebih panjang dibanding di dunia spiritual adalah hal lain yang menakutkan bagi kelompok ini, karena pria dan wanita bernapas perlahan dan senyap. Seolah-olah suara napas mereka dapat mengungkapkan posisi mereka kepada musuh yang tak terlihat. Minos tiba-tiba merasa merinding dan melihat bayangan yang jelas dalam kegelapan di depannya, menyipitkan matanya, dan bangkit dari tempatnya berada. Disinilah, katanya dalam pikiran teman-temannya. Semua orang mengalihkan pandangan atau indera spiritual mereka ke arah yang ditunjuk Minos, di mana sebuah perahu kayu gelap dan tampaknya tanpa awak, muncul, berlayar perlahan ke arah mereka, mengeluarkan suara berderak. Meneguk, Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2673, Mayat Hidup. Sambil menatap kapal di depannya, Ruth merasakan beban di jiwanya saat jarak pandangannya tampak lebih sempit daripada beberapa saat yang lalu. Dengan hawa dingin yang menjalar ke seluruh jiwanya dari kepala hingga kaki, dia menelan ludahnya saat pandangannya kabur, sesaat sebelum dia jatuh tertelungkup ke tanah. Dia baru saja menyelesaikan pikirannya ketika dia pingsan. Diikuti oleh Ruth, 12 awak lainnya kehilangan kesadaran saat Minos bangkit dari posisinya, menggunakan bantuan salah satu temannya untuk mencapai puncak absolut level 114. Sayangnya, dia tidak cukup cepat dan hampir setengah krunya pingsan ketika dia menggunakan kekuatannya untuk membantu rakyatnya. Sial, Gloria dan Ruth pingsan dan Abi juga hampir pingsan. Dia melihat sekeliling, merasakan penderitaan istrinya, yang hampir saja menolong istrinya dengan meningkatkan kultivasinya. Sementara itu, keempat Supremes dari kru menjadi 5 tingkat lebih serius, mengedarkan energi mereka dan bersiap untuk bertindak. Navigator di Red mengepalkan tangannya saat ia memerintahkan anak buahnya agar tidak pingsan, memperlambat kapal mereka ke tingkat yang sama dengan kapal kayu yang tampaknya ditinggalkan. Apa yang akan kita lakukan? Tanya navigator tua itu. Ia tahu lebih banyak tentang lautan ini daripada Minos. Bahkan Leger tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, ia bukanlah seorang pejuang, apalagi memiliki solusi untuk semua jenis masalah yang mungkin menimpa mereka dalam perjalanan sulit ini. Bersiaplah, Minos memerintahkan bukan hanya di Red, tetapi juga semua yang masih sadar. Aku punya firasat kita harus bergerak. Bersiaplah menghadapi serangan mental. Orang-orang yang menjaga kesadaran mereka tetap utuh dalam menghadapi energi melumpuhkan yang aneh, yang mampu membuat mati rasa, yang datang dari kapal itu, menelan ludah mereka. Mempersiapkan diri sesuai dengan anjuran Minos. Lalu, tepat saat mereka lewat berdampingan dengan kapal kayu itu, kapal yang tampaknya terbengkalai itu berhenti bersama kapal mereka. Mengapa kita berhenti? Wolfar bertanya pada Diret. Kita tidak berhenti. Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bergerak, kata Diret dengan perasaan mengerikan yang menjalar ke tenggorokannya, merasakan firasat buruk. Minos bersiap untuk bergerak. Sambil berdiri di haluan kapalnya, ketika tiba-tiba, dari kapal yang tampak kosong, terdengar teriakan dan angin kencang. Yang membuat takut bahkan orang yang paling siap sekalipun di antara kelompok itu. Abi menyipitkan matanya saat kabut kebiruan beredar di sekujur tubuhnya dan berkata sambil menatap kapal. Tunjukkan dirimu, mayat hidup.
Kami merasakan kehadiranmu, Minos, dan hampir semua orang tidak dapat merasakan apa yang baru saja Abby sadari, tetapi sesaat setelah dia berbicara. Mereka mengerti apa maksudnya. Atas perintah Abby, suatu makhluk semi-transparan, sangat putih, bersinar seolah terbuat dari cahaya, muncul di haluan kapal kayu. Bersamaan dengan terbentuknya badan cahaya ini, suara-suara metalik bergema dari berbagai area kapal, sementara Klexfog, yang berada di posisi tertinggi perahu logam Minos, adalah orang pertama yang menyadari apa yang sedang terjadi. Secara bertahap, beberapa kerangka, yang hingga beberapa saat lalu tersembunyi di balik struktur perahu kayu itu, bangkit, mengenakan baju zirah, dan membawa senjata di tangan mereka. Beberapa di antara mereka memiliki tubuh humanoid, tetapi beberapa lainnya tampak seperti sisa-sisa makhluk dari berbagai jenis ras kerangka. Makhluk cahaya itu, tanpa kontur fisik yang jelas untuk menunjukkan wajah yang cukup jelas sehingga orang dapat mengenalinya sebagai makhluk unik, mengangkat salah satu lengannya ke udara dan berteriak sekali lagi. Diikuti oleh teriakan yang dapat melumpuhkan dan membingungkan, setengah dari kelompok Minos yang masih berdiri merasakan efeknya, untuk sementara menjadi tidak mampu berpikir dengan baik. Minos berhasil menahan teriakan musuh bersama Abby dan Supremes dalam kelompoknya. Ketika ia melihat musuh, mayat-mayat dari berbagai ras, bergerak ke arahnya dari perahu kayu, ia pun maju, melompat ke udara, dan melebarkan keenam sayapnya. Dari keempat Supremes, 2 orang menemani Minos, sementara 2 raksasa kru, Wofar dan Klexfog, tetap berada di atas kapal untuk melindunginya. Tiolos dan Supreme lainnya dalam kelompok itu terbang menuju musuh, beberapa di antaranya memiliki kekuatan yang mampu menantang bahkan yang terkuat dalam kelompok itu. Abby tetap tinggal saat Minos berubah menjadi naga raksasa, tidak ragu menggunakan kekuatannya sendiri sambil sementara menjadi 2 tingkat lebih kuat. Sambil menyatukan kedua tangannya, dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada kerangka musuh, berusaha untuk tidak melumpuhkan mereka, tetapi menghalangi tindakan mereka dengan mencegah mereka bergerak seperti yang diinginkannya. Minos tahu situasi mereka tidak baik. Kru musuh begitu kuat sehingga bisa membunuh kelompok mereka beberapa kali jika mereka tidak bertindak sangat tepat di awal pertarungan. Kita harus menetralkan ancaman ini dengan cepat. Kalau tidak, hanya pengorbanan parasit kita yang bisa menyelamatkan kita. Ia membuka mulutnya, menyemburkan api yang membakar ke arah bejana kayu itu. Levelku dan Abby tidak akan bertahan pada level ini lama-lama. Menyadari hal ini, ia menyemburkan api yang langsung membakar hingga hanya tersisa abu di belakang beberapa kerangka yang lebih lemah yang bergerak, sementara beberapa bagian perahu ikut terbakar. Tekanan dahsyat menimpa kapal kayu itu, saat cakar naga melontarkan serangan spiritual ke arah musuh, menekan untuk menghancurkan mereka atau bahkan melumpuhkan mereka. Minos mengerahkan kekuatan mentalnya untuk melindungi rekan-rekannya di daerah sekitarnya, tetapi di tengah tindakan sekutu-sekutunya, makhluk yang sangat cerdas itu menoleh ke arahnya. Seolah-olah mengarahkan pandangannya ke Minos. Minos merasakan sensasi yang mengerikan dan sebelum ia menyadarinya, ia menemukan dirinya berada di laut yang sama. Tetapi di tempat yang sama sekali berbeda, di tengah-tengah sekumpulan musuh yang mengelilinginya, musuh yang jauh lebih kuat daripada para kerangka. Perasaan ini tidak berlangsung lebih dari beberapa saat. Tepat saat rekan-rekannya yang melawan para kerangka hendak menyaksikan entitas bercahaya itu menembus tubuhnya, Minos membuka matanya. Sementara detak jantung yang berbeda bergema dari kedalaman dirinya. Seperti ketukan drum yang kuat, detak jantung abadi mengeluarkan aura tak kasat mata dari tubuhnya, mengusir makhluk yang mengancam akan menyerang Mins. Kemudian, sambil membuka matanya, ia membentuk sayapnya ke bentuk yang berbeda saat ia melihat musuh. Sinar keemasan menerangi kegelapan, melesat keluar dari sayapnya dan mengenai makhluk putih itu, membuatnya menjerit lagi, kali ini teriakan kesakitan dan bukan seruan perang seperti sebelumnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2674, Kru Bajak Laut Tingkat Tinggi. Saat keenam sayap Minos memancarkan cahaya yang sangat terang, membakar tubuh makhluk tembus pandang itu hingga sangat terang dan putih. Sebagian besar kerangka yang tidak begitu terpengaruh oleh kekuatan Abby kehilangan sebagian kekuatan dan keinginan mereka. Memanfaatkan momen tersebut, Tiolos dan pria level 115 menyerang dengan kemampuan ilahi mereka, menghancurkan lawan terkuat saat mereka mendarat di kapal musuh. Sementara itu, Abby merasakan kekuatannya memengaruhi musuh-musuhnya dengan lebih kuat. Ia mengendalikan beberapa makhluk, berfokus pada lebih sedikit individu sambil membuat mereka bertindak melawan rekan-rekan mayat hidup mereka sendiri. Dengan satu gerakan cepat, beberapa dari banyak kerangka menyerang sekutu mereka sendiri, melontarkan diri ke arah mereka dengan serangan tiba-tiba. Namun, hal ini tidak terjadi secepat yang diharapkan semua orang. Di tengah makhluk-makhluk yang lumpuh dan melemah akibat serangan makhluk terkuat dan tindakan Minos terhadap makhluk bercahaya itu, beberapa mayat hidup mencapai bejana logam, atau bahkan melancarkan serangan. Anak panah dan tombak beterbangan dari kapal kayu menuju kapal logam, beberapa saat sebelum penghalang biru semi-transparan terbentuk di udara antara kapal dan serangan musuh.
Anak panah yang memiliki kekuatan untuk melukai bahkan penguasa level 114 berhenti di pertahanan kapal. Sementara beberapa pria yang tersisa dengan kesadaran di sana bernapas lebih tenang saat melihat pertahanan mereka berdiri kokoh. "Serang!" teriak di Red saat dia menyetujui penggunaan meriam laser kapal. Lalu, secepat suara navigator terdengar, sinar-sinar energi berwarna melesat keluar dari kapal logam itu, menerangi sekelilingnya saat mereka melewati semua yang ada di jalurnya. Beberapa mayat di dalam kapal kayu itu langsung hancur berkeping-keping, sementara yang lainnya jatuh tak berdaya ke tanah, bahkan lebih rentan terhadap serangan kelompok Minos. "Maju," kata Tiolos saat kedua raksasa itu melihat saatnya untuk meninggalkan sisi kapal mereka. Mereka saling berpandangan dan tersenyum, terbang untuk menghitung pesawat lawan seraya mendekatkan tangan mereka. Saat serangan gabungan mereka terjadi, Minos melihat celah, retakan pada tubuh bersinar di depannya, dan melakukan gerakan terakhirnya sebelum levelnya turun. Dengan gerakan cepat kaki depan naganya, sebuah lubang hitam terbentuk, melintasi angkasa dan mencapai titik lemah musuh yang dilumpuhkan oleh cahaya keemasan sayap Serafim. Makhluk itu berhenti berteriak sejenak sebelum menghilang sepenuhnya. Begitu lubang hitam itu lenyap, ukurannya bertambah 10 kali lipat, sementara semua kerangka yang masih berdiri tumbang, semua indera dan tanda-tanda kekuatan mereka lenyap sepenuhnya. Dalam sekejap, semua kebisingan dan gangguan spiritual di daerah itu berhenti dan akhirnya, kedua kapal mulai bergerak lagi. "Hentikan kapalnya," perintah di Red saat Minos mendarat di kapal musuh, di mana Tiolos dan anak buahnya yang lain sudah berdiri. Dia memandangi tubuh-tubuh yang beberapa saat lalu tampak penuh kehidupan, tetapi sekarang tampak hanya kerangka berpakaian baju zirah dan dengan senjata di dekatnya. Jenderal level 115 itu membungkuk di samping salah satu mayat itu dan berkata dengan kaget, ini adalah senjata dan baju zirah yang hanya dimiliki oleh anggota dalam guild. Tapi mereka semua tampaknya memakainya. Tiolos setuju saat ia kembali ke wujud humanoidnya, merasa bahwa bahaya telah berlalu. Siapapun yang berada di belakang kapal itu adalah kru yang sangat kuat, lebih unggul dari kita dalam hampir segala hal. Mungkin itulah sebabnya mereka berlayar dengan kapal biasa di lautan yang berbahaya, kata Minos dengan suara rendah. Selagi mereka berbicara, sambil mengamati sekeliling dari tingkat pertama kapal, Izan tiba di kapal itu, sebagai salah satu dari sedikit yang mampu bertahan dari serangan mental makhluk yang dihancurkan oleh Minos. Melihat bola energi yang mengancam di tangan Minos, bom lubang hitam, pelaut tua ini mendesah. "Aku tidak menyangka kita akan menemukan kapal bajak laut hantu begitu dekat dengan daratan." "Kapal hantu? Bajak laut?" tanya Tiolos. "Ya, bajak laut memang ada di laut yang beringas. Bahkan, beberapa kelompok yang memiliki pengetahuan paling luas tentang laut yang kita tantang adalah bajak laut. Orang-orang yang ditolak oleh kekuatan kedua benua, berambisi untuk apa yang ada di wilayah yang fantastis ini, mereka mengarungi laut yang beringas dan menguasai pulau-pulau rahasia. Saya tidak akan menganggapnya aneh jika, di akhir perjalanan kami bertemu dengan 3 atau 4 kelompok bajak laut. Namun, kapal hantu bukanlah hal yang umum. Namun, yang ini jelas salah satunya." Izan mengatakan sedikit cerita tentang pelayaran yang diketahuinya. "Makhluk yang kau hancurkan itu, bos, mungkin adalah hantu yang menakutkan," kata orang itu sambil menatap mata Minos. Minos belum pernah melihat hantu di dunia spiritual, tanah Adaman, atau planet lain yang pernah dikunjunginya. Namun, ia pernah mendengar tentang makhluk fantastis semacam ini sebelumnya. Hantu, inkarnasi dari makhluk yang telah mati, lahir dari kekacauan dan kebencian, tidak memiliki akal sehat dan terus-menerus mencari apa yang tidak mereka miliki untuk dapat bereinkarnasi. "Apa yang ada di balik hantu kru bajak laut?" tanya Minos. "Kau takkan pernah tahu, ini misteri yang sulit dipecahkan. Tapi kita harus berhati-hati dan pergi secepatnya, bos. Hantu tidak diterima di dunia ini. Mereka membawa karma negatif. Sebaiknya kita pergi dan melupakan apa yang terjadi secepatnya." Izan melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mencari seseorang yang mengawasi mereka. Asal-usul mereka yang fantastis tidak hanya terkait dengan kekhasan orang mati yang melahirkan mereka. Hantu hanya terbentuk di tempat-tempat yang khusus, gelap, dan mengerikan. Minos melihat ke arah rekan-rekannya yang lain dan berkata, "Geledah tempat ini. Ambil semua barang berharga. Ayo kita pergi secepatnya." Tiolos dan Jenderal Armans berangkat, sementara dia sendiri berjalan ke tingkat bawah kapal, dengan Abi di sisinya. "Aku merasa kematian makhluk itu tidak membawa serta semua hal buruk yang ada di dalamnya," katanya kepadanya saat dia berjalan menuju ke tempat yang tampak seperti kantor tua. Mungkin rumah mantan kapten kapal. Di tempat berdebu ini, penuh retakan, barang pecah, beberapa mayat dan lubang di langit-langit, sebuah kotak logam di samping lukisan besar yang tertutup debu menarik perhatian Abby. Dia mendekati benda itu, tetapi tidak langsung mengambilnya. "Aku merasakan sesuatu yang aneh pada benda ini. Kurasa kita harus mengambilnya." Dia memberi isyarat saat dia melihat benda yang memiliki lubang kunci.
Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2675, Kekayaan yang Tertinggal. Minos memegang kotak logam itu di tangannya, menyelimutinya dengan aura yang bersinar dari sayapnya. Ia mencoba membukanya, tetapi sebuah mekanisme yang kuat mencegahnya untuk berhasil dalam usahanya. Sambil melirik ke samping, indranya menyebar ke segala arah, mencari kunci yang cocok dengan benda itu di kompartemen ini dan kompartemen lainnya di kapal. Minos merasakan rekan-rekannya mengumpulkan barang-barang simpanan, baju zirah, dan senjata dari mayat-mayat di atas tempat ia dan Abi berdiri. Bersamaan dengan itu, di bawah posisi mereka ada area yang menarik perhatiannya, dengan guci-guci seperti peti mati yang tertutup rapat. Aku akan melihat peti mati itu sebentar lagi. Dia terus menyelidiki kapal kayu, ruangan yang dilewati, kamar mandi, dan area khusus. Mirip dengan ruang budidaya atau area pelestarian dan sumber daya. Satu ruangan membuatnya mengalihkan pandangannya sekali lagi, memperhatikan sebuah ruangan berukuran 18 meter kubik yang tidak dapat dirasakan bagian dalamnya. Tempat lain untuk diperiksa. Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang sedang dia lakukan, jantungnya berdetak berbeda dan sesuatu terlintas dalam benaknya. Merasakan Izan bersembunyi di kompartemen yang berseberangan dengan tempatnya berada, Minos merasakan satu-satunya benda yang tampaknya cocok dengan kotak di tangannya. Izan tua, aku mungkin butuh kunci di tanganmu, katanya sambil berjalan sejauh 20 kaki dalam sekejap, muncul di tempat di mana navigator tua itu selesai mengumpulkan apa yang menurutnya berharga. Di tempat yang tampak seperti dapur tua, dengan berbagai logam berkarat dan makanan busuk, yang telah lama rusak karena waktu, Izan melihat pemimpinnya menunjukkan tangannya. Tanpa berpikir dua kali, pria itu melemparkan kunci logam ke arah Minos, sambil melihat kotak logam di tangan manusia putih berambut panjang ini. Apa ini? Aku belum tahu, tapi kita akan mengetahuinya nanti. Tapi seperti yang kau katakan sendiri, sebaiknya jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di kapal ini, kata Minos sambil menyimpan kunci dan kotak kecil itu di cincin spasialnya. Kembalilah ke kapal kita dan persiapkan kelompok untuk berangkat. Abi dan aku akan memeriksa 2 lokasi lagi dan kami akan bergabung denganmu. Baiklah, bos. Orang tua itu pergi sementara Minos dan istrinya yang cantik berambut biru berjalan menuju lokasi guci, tepatnya 3 guci, yang baru saja dirasakannya beberapa saat yang lalu. Di dalam ruangan pendingin yang tampak rusak dengan pintu yang rusak, terdapat 3 guci perak dengan ukuran yang sama, panjang 3 meter, lebar 50 cm, dan tinggi 40 cm. Dari ketiga guci tersebut, 1 guci terbuka, memperlihatkan bagian dalamnya yang berlapis busa, tetapi juga ada tanda, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang telah menempatinya dalam waktu lama. Abi melirik ke guci yang terbuka dan berkata, seseorang pernah ke sini. Dia ke sini belum lama ini. Matanya menyipit saat merasakan energi sisa yang khas terpancar dari bagian dalam guci yang berwarna putih. Hantu, Minos tidak memiliki kemampuan seperti Abi, tetapi dia bisa melihat melalui mata cerahnya sisa-sisa yang mirip dengan makhluk yang ditelan lubang hitamnya. Sepertinya begitu. Dia melihat kedua guci yang tersisa, yang disusun sejajar satu sama lain, dengan jarak yang cukup untuk 1 orang berdiri di antaranya pada satu waktu. Minos mencoba melihat apa yang ada di dalam guci-guci itu, tetapi seperti ruangan yang ia rasakan sebelumnya, ia tidak dapat melihat melalui kotak-kotak persegi panjang ini. Apakah kamu memikirkan apa yang sedang kupikirkan? Tanyanya sambil menatap suaminya. Bahwa ini bisa jadi milik makhluk yang sama yang menciptakan hantu itu? Ya, itu terlintas di pikiranku. Ia tertawa getir saat menyadari kekhawatiran istrinya. Jika kita membawa mereka, ada risiko kita akan memiliki musuh di dalamnya, dia memperingatkan. Aku tahu, tapi jika kita bisa membuat mereka patuh padamu, kita akan memiliki pelaut berpengalaman dari laut yang beringas di bawah komando kita. Minos tahu risikonya, tetapi apapun yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar itu berbahaya. Kita bisa mempertaruhkan pertempuran tingkat tinggi lainnya, atau kita bisa mencapai sesuatu yang dapat menjamin keselamatan kelompok kita di masa mendatang. Saya tidak ingin bersikap pesimis, tetapi kami memulai perjalanan ini dengan buruk. Jika sekarang saja sudah buruk, bagaimana jadinya nanti saat kami sudah setengah jalan? 2 tahun lagi, hal itu juga membuatnya khawatir, membuatnya melihat peti mati itu dan menarik napas dalam-dalam. Kau benar, sebaiknya kita bawa saja peti-peti itu dan cari tahu nanti. Hantu tidak terbentuk secara tiba-tiba, jadi mungkin kita bisa mengganggu pembentukannya atau bahkan mencegahnya terjadi. Ia mengumpulkan 2 peti mati tertutup, serta 1 peti mati terbuka, yang tidak mudah ditinggalkannya. Ada beberapa sifat dalam artefak itu yang menarik untuk dipelajari. Mereka berjalan melewati perahu kayu itu, mengabaikan suara kayu yang bergema di sekelilingnya, disertai bau lembab kematian dari bangunan ini. Sesampainya di depan pintu besi besar, dengan tuas dan kombinasi brankas, keduanya berhenti dalam diam, mempertimbangkan kemungkinan pintu itu terkunci. Jika terkunci, mereka hampir tidak akan bisa membukanya,
mengingat fakta bahwa mereka bahkan tidak bisa merasakan apa yang ada di dalamnya. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki menarik perhatian mereka, disusul dengan kemunculan Tiolos. Kami telah selesai mengumpulkan sumber daya dari kapal ini, dan semua orang kembali ke kapal. Dalam beberapa saat lagi, rekan-rekan kami yang tidak sadarkan diri akan mulai bangun dan kami dapat melanjutkan perjalanan, kata pria level 116 itu sambil mengerutkan kening. Menatap peti berukuran 18 meter kubik ini. Apa itu? Tanyanya saat Minos menyentuh tuasnya. Ketika mereka mendengar bunyi klik, Abi dan Tiolos menarik napas dalam-dalam, untungnya menemukan brankas ini terbuka. Saat membuka pintu besar itu, tingginya 3 meter, tebalnya 70 cm. Dan panjangnya 2 meter, Minos memperlihatkan bagian dalamnya, yang dindingnya terbuat dari logam dan memiliki rak-rak. Dengan beberapa material terlihat bahkan sebelum mereka memasuki ruang bawah tanah itu. Buku dan peta merupakan benda pertama yang menarik perhatian mereka, tetapi kemudian, saat mereka bertiga memasuki ruang bawah tanah yang besar itu, mereka menemukan tanaman obat khusus, batu, dan tongkat yang seluruhnya berwarna hitam, tampaknya terbuat dari gading. Mata Tiolos terbuka lebar saat dia mengarahkan salah satu jarinya ke benda gading hitam itu. Itu, tidak terduga, senjata yang dapat diserap dengan tingkat tertinggi. Abi bergumam sambil mengepalkan tangannya. Merasakan energi yang berbeda bergetar di dalam tongkat itu yang melayang 2 cm di atas rak tempatnya berada. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2676, Keuntungan Pasca Krisis. Minos memegang tongkat hitam itu di tangannya, memejamkan matanya sejenak saat ia merasakan energi yang berbeda dan kuat dari benda bermutu tertinggi ini. Dia tidak langsung menyadari nilainya, yang mampu menambah kekuatan bahkan bagi individu kuat seperti Tiolos, tetapi bahkan lebih penting bagi seseorang di tahap ke-11. Semakin banyak peluang untuk berkembang yang dimiliki seseorang, semakin banyak senjata yang dapat diserap seperti itu yang dapat dikembangkan dan memengaruhi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Menyadari nilai senjata gading itu, Minos merasakan karakteristik artefak itu. Artefak itu dipenuhi dengan permusuhan dan kenegatifan. Siapapun yang menyerapnya pasti akan menjadi pemberontak, mereka akan kehilangan sebagian vitalitas mereka dan pikiran mereka akan terancam. Jika orang yang menyerapnya tidak kuat dan cocok dengan tongkat itu, menyerapnya tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Dia membuka matanya sebelum menyerahkan benda itu kepada Tiolos, sehingga Sang Agung dapat lebih merasakan rasa takut di balik tongkat gading itu. Ini, orang asli Zokaro menggigil, sebelum menatap Minos dengan penuh keraguan di benaknya. Mengapa seperti itu? Aneh sekali, kata Minos sambil melihat Tiolos menyerahkan benda itu kepada Abi. Itu bisa jadi karakteristik alami benda itu. Di alam semesta kita, ada hal-hal yang secara alami terlahir positif atau negatif. Tidak perlu ada keterlibatan pihak ketiga dalam pembentukan sesuatu yang begitu menakutkan. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan kutukan tingkat tinggi atau fenomena lainnya. Jangan lupa bahwa ada hantu di sini dan, sejauh yang kita ketahui, kapal itu berlayar lama di lautan yang mampu menenggelamkan kapal-kapal Supremes. Tiolos mengangguk setuju, sementara Abi merasakan apa yang mereka bicarakan. Ngomong-ngomong, ada banyak yang bisa kita ambil dari brankas ini. Ia melihat tanaman herbal itu, yang meskipun layu dan menguning, tampaknya masih mengandung cukup kekuatan untuk menarik perhatiannya. Mungkin dengan bantuan Ruth dan beberapa rekan kita dapat mengembalikan sumber daya ini ke puncaknya, kata Minos. Untuk buku-buku dan peta-peta itu, kami akan membawanya. Saya akan meminta seseorang untuk mempelajarinya selama beberapa hari ke depan dan mencari hal-hal yang berguna bagi kami. Mereka bertiga berangkat, dengan semua barang di cincin spasial Minos, termasuk tongkat yang diberikan Ebi kepadanya. Nasib setiap sumber daya dan benda yang mereka kumpulkan dari kapal itu tidak akan diputuskan sekarang. Dengan waktu hampir 5 menit sejak mereka menyelesaikan pertarungan, sudah waktunya bagi mereka untuk menjauh dan melanjutkan perjalanan mereka. Ayo berangkat, Diret, kata Minos sambil mendarat di haluan kapal di sebelah Tiolos dan Ebi. Diret memandang kapal kayu itu sekali lagi, lalu memberikan perintah kepada anak buahnya. Mereka yang sadar selama pertarungan mengambil posisi berjaga di sekitar kapal, sedangkan mereka yang pingsan perlahan-lahan terbangun dengan perasaan nyeri. Mereka akan mencari tahu dari rekan-rekan mereka apa yang telah terjadi dan memperoleh kesempatan untuk pulih saat mereka perlahan-lahan melakukan perjalanan kembali melewati malam yang panjang dan gelap di sekitar mereka. 7 hari kemudian, kelompok itu meninggalkan kegelapan malam, dengan beberapa awak kapal menoleh ke belakang saat melihat daerah itu tertinggal di belakang mereka. Akhirnya kita berhasil melewati tempat mengerikan ini, kata salah satu awak kapal sambil menghela napas. Meskipun mereka tidak menghadapi masalah sebesar kapal hantu sebelumnya selama beberapa hari terakhir, berlayar dalam kegelapan total sangat melelahkan, bahkan ketika tidak ada bahaya besar. Namun, meskipun mereka tidak melawan musuh sejak hari itu, mereka mengalami masalah, setelah menghadapi badai elektromagnetik dan tsunami.
Kelompok itu tidak sempat melihat barang-barang yang mereka kumpulkan di kapal hantu, karena hampir 100% waktu pada hari-hari itu dihabiskan untuk waspada, mengolah, atau mengatasi masalah-masalah perjalanan. Saat mereka meninggalkan dunia kegelapan, semua orang, bahkan Minos, merasakan gelombang kelegaan yang menyegarkan dengan berkurangnya tekanan pada mereka secara bertahap. Meninggalkan pos pengamatannya untuk peralihan kultivasi dan istirahat, Minos mengalihkan perhatiannya ke banyak benda di cincin spasialnya. Sebagai pemimpin kelompok, semua yang telah dikumpulkan di kapal sebelumnya ada bersamanya, barang-barang yang harus dia putuskan nasibnya 80%, berikan 15% untuk Tiolos dan 5% untuk kelompok di Red. Dia memiliki prioritas dalam pilihan tersebut. Begitu dia meninggalkan seseorang di posisinya, dia duduk di kursi di salah satu kompartemen rekreasi kapal untuk melihat semua yang telah mereka kumpulkan. 223 potong baju zirah, 112 pedang, 46 busur dan lebih dari 1000 anak panah, 49 tombak, dan 38 senjata berbagai jenis. 90% di antaranya bermutu ilahi dan sisanya bermutu tertinggi. Cih, benar-benar mengagumkan, gerutunya sambil memikirkan betapa kaya dan berkuasanya kru itu. Jika mereka tidak mati, yang merupakan faktor yang sangat membatasi, mengalahkan mereka mungkin mustahil bagi kelompoknya. Selain itu, kita punya senjata yang dapat diserap dengan mutu tertinggi, 2 herba dengan mutu yang sama dengan tongkat gading, dan 3 tanaman dengan mutu ilahi. Aku akan menyerahkan sumber daya yang dapat diserap ini kepada Ruth dan sekelompok herbalis, alkemis untuk dirawat dan dibuat berguna untuk memproduksi pil dan ramuan. Dia memutuskan bagaimana dia akan membagi senjata dan baju zirah, serta sumber daya yang dapat dikonsumsi. Memutuskan untuk menyimpan tongkat gading untuk uji kompatibilitas dengan anggota kru dan persiapan selanjutnya untuk penyerapan akhirnya. Dia tahu bahaya membiarkan seseorang menyerap senjata seperti itu, tetapi mereka setidaknya harus mempelajari kemungkinannya. Jika seseorang dapat mengendalikannya, itu akan menambah banyak kekuatan bagi kelompok itu. Minos juga memutuskan kepada siapa ia akan menyerahkan buku-buku dan peta-peta itu, memutuskan untuk menyerahkannya kepada Gloria dan beberapa navigator dalam kelompok di Red. Akhirnya, ia mencapai benda terakhir yang dimilikinya, kotak logam dan kuncinya, serta 2 peti mati yang tertutup. Aku akan menunggu sampai kita jauh dari area yang gelap gulita ini sebelum kita menguji kedua peti mati ini. Membukanya mungkin berbahaya, tetapi lebih baik memahami apa yang ada di dalamnya dan mulai melakukannya sendiri. Tidak baik jika sesuatu membangunkan mereka tanpa campur tangan kita atau mengejutkan kita di saat yang buruk. Dia merenung, bertekad untuk mengambil kesempatan. Mengenai kotak logam, ia lebih suka membiarkannya dianalisis kemudian, saat ia memiliki gambaran tentang isi buku-buku dan peta tersebut, serta apa hasil dari membuka peti mati tersebut. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2677, bertindak sebelum terlambat. Beberapa hari kemudian, kelompok itu tidak dapat lagi melihat hamparan laut di malam hari dan kini melakukan perjalanan melalui area yang tertutup lapisan kabut tipis. Kelembaban udara sangat tinggi dan panasnya siang hari membuat semua awak yang paling lemah berkeringat bagaikan binatang sebelum disembelih. Meskipun mereka adalah pembudidaya yang kuat, tidak seorang pun dapat menggunakan karakteristik khusus mereka untuk meredakan panas yang menyesakkan. Orang-orang yang lebih beruntung, yang bebas dari tanggung jawab, memanjat ke haluan, di mana angin laut yang ringan dan hampir tidak ada dapat meredakan panas dari tubuh mereka. Namun mereka yang bertugas hanya dapat bertahan selama 1 jam, melanjutkan keadaan pengamatan dan fokus mereka. Hari-hari semakin aneh. Gelombang panas dan dingin yang tiba-tiba, hari-hari yang cerah, atau hari-hari yang benar-benar berawan telah silih berganti di tengah penampakan makhluk-makhluk laut yang intens. Untungnya, kelompok itu tidak menghadapi pertempuran apapun dalam beberapa hari terakhir, tetapi mereka hampir bertempur dengan makhluk laut. Mengingat dekatnya beberapa organisme yang berlayar dekat dengan mereka. Dalam panasnya sore itu yang sulit ditahan, Minos, Abi, dan Tiolos berada di kompartemen bawah kapal, di depan 2 peti mati yang tertutup. Di pintu kandang ini, 2 orang, Jenderal Armans, masing-masing di level 114, berdiri berjaga. Namun bukan hanya itu, mereka siap untuk dikuras habis demi apa yang akan dimulai Minos. Minos menatap Tiolos dan Ebi, masing-masing dari mereka berada di ujung ruangan yang berbeda, bersiap untuk memulai apa yang ingin mereka lakukan. Ia berkata, akan lebih baik jika kita melakukan ini di tempat yang lebih tenang, tetapi aku merasa bahwa kita sedang menghadapi masalah. Inilah saatnya untuk mencari peluang. Ruth mengurusi sumber daya abis pakai yang dikumpulkan sebelumnya bersama 3 orang spesialis, sementara Gloria bersama kelompoknya menangani peta dan buku yang dikumpulkan oleh Minos. Butuh waktu lama sebelum keduanya membuat kemajuan dalam pekerjaan mereka, yang bukan skenario terbaik untuk pengujian hari ini, tetapi itulah yang mereka miliki. Abi, berhati-hatilah. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi, jadi bersiaplah untuk mundur.
Minos menatap istrinya dengan serius, sebelum melihatnya mengangguk dan dia mengalihkan pandangannya ke Tiolos. Bersiaplah untuk sinyalku. Jika terjadi kesalahan, kita akan bertindak bersamaan. Aku siap. Supreme level 116 mengangguk padanya, memposisikan dirinya secara defensif di sisi kiri Minos. Minos kemudian menggerakkan kemampuan bawaannya, terhubung dengan aura kedua penjaga di depan pintu masuk ruangan ini. Dengan mengendalikan kultivasi mereka untuk sementara, ia meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak level 114, sekaligus mengubah Abi menjadi versi dirinya yang lebih kuat di level 112. Siap untuk langkah berikutnya, dia bergerak masuk, membuka kunci engsel pada tutup salah satu peti mati, sebelum menggunakan cakar naga energi terhadap tuas samping tutupnya. Peti mati itu tertutup rapat, tetapi dengan sebagian kekuatan Minos, yang saat itu tidak kurang dari kekuatan seorang Supreme level 115, dia perlahan mengangkat tutup logam yang tebal dan besar itu. Debu tampaknya mengalir keluar dari peti mati ke daerah sekitarnya, menyebabkan lapisan kecil berwarna kekuningan menarik dirinya keluar dari kandang yang telah lama terkunci. Tiolos bersiap untuk bergerak, sementara penghalang khusus muncul di jalur udara masing-masing dari mereka, tindakan pencegahan yang diperlukan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui. Namun setelah terdiam sedetik dan melihat tidak ada apapun kecuali debu aneh yang keluar dari peti mati itu, Minos selesai menyingkapkan apa yang ada di dalam guci putih itu. Dengan pintu terbuka penuh, ketiga orang di ruangan itu melihat sesosok kerangka berpakaian baju zirah wanita, kedua tangannya bertumpu di atas satu sama lain setinggi pusar. Dengan tombak emas yang membentang dari kakinya hingga ke lehernya, tergeletak di atasnya. Tidak ada apapun yang terlihat di guci berlapis itu, kecuali banyak debu di antara pakaiannya dan area di sekitar tempat guci itu dibaringkan. Minos memandang Abi, menunjuk istrinya untuk melanjutkan upaya membangunkan orang itu. Mereka sebelumnya percaya bahwa membuka peti mati dapat memicu semacam reaksi dan menciptakan hantu baru. Namun, dari apa yang dirasakan Tiolos dan Minos sekarang, tampaknya hal itu tidak akan terjadi. Kekhawatiran mereka berkurang satu tingkat, keduanya tetap waspada saat Abi mendekatkan kedua tangannya dan energi kebiruan menutupi tubuh kerangka yang berada di dalam guci putih. Tiba-tiba, angin dingin supernatural bertiup dari luar ruangan, melewati para penjaga yang bertugas di sana dan terus menuju ke peti mati. Minos dan Tiolos memperhatikan kerangka kuning itu bergetar halus, sebelum cahaya kebiruan menutupi salah satu tulang leher makhluk humanoid itu. Satu hal menarik tentang kemampuan transformasi tubuh adalah bahwa seseorang dapat mati dalam bentuk tubuh yang mereka inginkan. Yaitu, jika sebelum mati seekor lumba-lumba yang sedang berkultivasi berada dalam bentuk humanoid dan berniat meninggalkan tubuh manusia, maka kerangkanya tidak akan berbeda dari manusia. Tentu saja, akan ada tanda-tanda, seperti aura yang tersisa, kualitas struktur yang tidak biasa bagi manusia, dull. Hanya karena kerangka itu berbentuk manusia dan mengenakan baju besi wanita, tidak berarti itu benar-benar manusia. Hal itu tidak terlalu menjadi masalah bagi kelompok itu dan ketika kerangka itu bergetar, dengan jaringan hidup yang tampak muncul dari tulang-tulangnya, membentuk otot dan organ. Keduanya melihat bahwa jiwa makhluk itu masih tersedia bagi mereka. Jika kita dapat mengendalikannya, ini akan menjadi cara untuk mendapatkan seorang navigator yang benar-benar berpengalaman yang mampu membantu kita menghadapi tantangan di masa depan, pikir Minos sambil memperhatikan tubuh itu yang semakin tidak menyerupai kerangka dan semakin menyerupai bentuk seorang wanita manusia. Rambut tumbuh di kepalanya, sementara kulit putih seperti giok yang halus mulai terbentuk, mengubahnya menjadi versi yang sama jelasnya di mata ketiga orang yang menyaksikannya. Auranya yang sebelumnya tersimpan di dalam kerangkanya, melemah sedemikian rupa sehingga akan sulit bagi siapapun untuk memahami level hidupnya yang sebenarnya, naik ke surga. Melewati awal tahap ke-10, mencapai kultivasi seorang penguasa, lalu menantang awal tahap tertinggi. Pada titik ini, aura mayat wanita hijau berambut pendek berhenti naik, stabil di level 115. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2678, tawaran sulit untuk ditolak. Abi menelan ludahnya saat dia menjadi pucat, telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memanggil wanita itu kembali hidup, namun untungnya, dia dapat mengatasi semua pemanggilannya hingga hari itu. Setelah bekerja keras dengan cairan hitam itu, ia telah meningkatkan kendalinya atas kekuatan ilahinya. Dengan bantuan Minos dan kultivasinya yang lebih kuat, ia kini bahkan dapat menghidupkan kembali seorang Supreme level 115. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan Supreme, dia mendapat bantuan Minos, yang dalam kondisinya saat ini, sama kuatnya dengan tahap ke-12 yang baru dipromosikan. Minos melangkah maju saat Abi melangkah mundur, tepat saat wanita berambut hijau itu membuka matanya, memperlihatkan cahaya zamrud di matanya. Aneh sekali, mulutnya menganga. Dan sebuah suara kasar, yang dapat menyebabkan rasa sakit pada penguasa tingkat tinggi biasa, muncul. Menyebabkan Abi dan dua pengawal di depan ruangan menyipitkan mata mereka sambil mendekatkan tangan ke telinga mereka.
Minos muncul di depan pintu kamar, meninggalkan Abi dan dua penjaga di luar kompartemen, menghalangi jalan wanita yang tampaknya manusia itu. Dia mengerutkan kening, tetapi kekesalan akibat suara wanita itu tidak begitu memengaruhinya. Wanita itu mengabaikan gerakannya, mengangkat tubuh bagian atasnya dan menatap tangannya, terkejut melihat dirinya begitu hidup dan cantik lagi. Kupikir aku sudah mati. Tidak, ternyata aku sudah mati. Gumamnya, suaranya semakin lembut saat ia memahami situasinya, auranya semakin stabil. Menyadari bahwa dirinya telah dipanggil kembali ke kehidupan, dia melihat ke bawah lengan pria berambut putih di depannya, mengenali orang yang telah memanggilnya. Begitu ya, aku sudah meninggal dan seseorang telah menodai tempat peristirahatan abadiku. Ekspresinya tetap tenang dan nadanya lebih mudah ditanggung, tetapi isi kata-katanya tampaknya tidak sesuai dengan ketenangannya yang tiba-tiba. Minos menatap mata hijau wanita setinggi 1,9 meter ini dan berkata, apakah kami menodai tempat peristirahatanmu? Mungkin, aku akui, dipaksa hidup kembali setelah mati bukanlah hal terbaik. Namun, kami mungkin telah menyelamatkanmu dari nasib yang lebih buruk. Lebih buruk, ia menatap Minos, menyadari bahwa meskipun ia tidak memanggilnya, banyak energinya yang terlibat dalam ritual itu. Tidak hanya itu, ia memiliki fluktuasi spiritual yang luar biasa, sesuatu yang menarik perhatiannya. Minos memanggil peti mati yang terbuka saat ia mengambilnya dari kapal kayu dari cincin spasialnya. Kami percaya bahwa orang yang menempati peti mati itu telah berubah menjadi hantu. Saat matanya tertuju pada guci yang terbuka itu, wanita itu meninggalkan peti jenazahnya dan menyentuh kain guci yang ternoda itu, mengenali aura pemilik lamanya. Apakah kau mengatakan dia telah menjadi hantu? Dia melirik sekilas ke arah Minos, mencoba merasakan energi di sekelilingnya. Tak lama kemudian, senyum pahit manis muncul di wajahnya saat dia menyadari lokasi mereka. Laut yang ganas, tepat sekali, hantu, dan ya, kita berada di laut yang mengamuk. Minos membenarkan saat Tiolos bersiap untuk bertindak. Namun, betapapun anehnya situasi ini, dia tidak terlalu khawatir. Dengan kultivasi level 115, wanita di sana seharusnya tidak menjadi tantangan besar baginya dan Minos. Dia tidak bisa dibandingkan dengan hantu yang dikalahkan Minos, yang tentu saja meredakan banyak ketegangan Tiolos. Aku mengerti, dia memejamkan mata dan mendesah panjang. Begitu. Pada akhirnya, laut terkutuk itu menelan kita sepenuhnya. Sayang sekali, kita hampir mengalahkannya. Minos dan Tiolos tertarik dengan hal ini, dengan pertanyaan-pertanyaan muncul di benak mereka. Dia membuka matanya lagi dan menatap ke dalam mata Minos. Sayangnya, aku tidak akan bisa memberitahumu apa yang aku tahu. Aku tidak tahu persis apa yang kau inginkan, tetapi aku membayangkan kau membangunkanku karena suatu alasan, bukan? Sayangnya, kekuatan wanita biru ini belum sekuat itu. Hanya dalam 4 menit, aku akan menghilang, selamanya. Dia tertawa getir, melihat bahwa reinkarnasi tidak lagi menjadi kemungkinan baginya. Namun, dia tidak ingin melawan orang-orang ini. Entah bagaimana, mengetahui nasib yang menimpa kelompoknya sudah cukup baik baginya untuk tidak menyia-nyiakan menit-menit terakhir hidupnya dengan melawan mereka. Saat masih hidup, dia telah mencapai level 118, tetapi kekuatan Abi gagal mengisi ulang jiwanya. Dalam situasi ini, dia hampir tidak bisa menang, jadi dia tetap tenang saat dia berbalik dan melihat guci yang masih tertutup. Walkas, bahkan kalian pun tewas dalam perjalanan, katanya dengan suara pelan, sambil memunggungi Minos dan Tiolos, meletakkan kedua tangannya di tutup peti mati lalu membukanya. Situasi yang sama terjadi beberapa saat yang lalu, dengan kerangka lain, berpakaian baju besi. Kali ini seorang laki-laki menampakkan dirinya kepada mereka. Aku rasa kau juga akan menghidupkannya kembali, kan? Dia menoleh ke arah pintu keluar ruangan. Sayangnya, itu tidak akan banyak membantumu. Jangan sia-siakan jiwanya seperti itu. Meskipun ada pengetahuan luar biasa yang tersimpan dalam jiwanya yang telah mati, aku khawatir kau tidak akan pernah bisa mengaksesnya. Dia bahkan lebih kuat dariku, dan kekuatan gadis ini tidak akan bertahan lama dalam dirinya. Minos menggenggam salah satu tangannya dan memanggil sebotol kecil cairan hitam dari cincin spasialnya. Tidak sesederhana itu, katanya, sambil mengangkat saripati yang dapat memperpanjang hidupnya. Cara terbaik untuk menggunakan cairan hitam adalah dengan menggunakannya pada mayat terlebih dahulu, sebelum menggunakan kemampuan Ebi. Namun, karena kelompok itu tidak yakin berapa nilai mayat-mayat ini dan apa yang mungkin terjadi, mereka tidak berani menaruh cairan yang dapat meningkatkan pembentukan hantu yang kuat untuk melawan mereka. Namun, kini mereka melihat sesuatu yang menggembirakan dari pembentukannya dan kestabilan emosinya yang tampak. Wanita ini tentu memiliki kemauan yang kuat, yang tentu saja membuatnya lebih menarik untuk berada di pihak mereka. Cairan hitam ini dapat memperpanjang daya tahanmu lebih lama dari menit-menit yang kau rasakan. Dengan cairan ini, kita juga dapat menghidupkan kembali temanmu dan membuatnya memiliki vitalitas yang bahkan lebih kuat dari milikmu.
Minos memaparkan keajaiban cairan hitam itu. Pada akhirnya, jika kau membantu kami akan dapat membantumu memperpanjang waktumu saat kami menjadi lebih kuat. Seperti yang kau katakan sendiri, Abi belum cukup kuat untuk memberimu waktu yang kau butuhkan. Namun, itu bisa berubah. Jadi begini kesepakatannya. Apakah Anda setuju untuk bergabung dengan kami dan bekerja berdampingan di lautan yang mengerikan ini sebagai imbalan atas manfaat ini? Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2679, Kesepakatan. Merasakan aura mengerikan keluar dari botol di salah satu tangan Minos, Weni menyipitkan matanya dengan tegas, tetap diam saat dia memahami permukaan zat itu. Dia perlu menyelidiki lebih dalam apa yang diwakili oleh cairan hitam itu untuk memahami potensi penuhnya, tetapi dia langsung tahu bahwa itu tidak sederhana. Bahkan seseorang yang dulunya begitu kuat saat masih hidup dan memiliki begitu banyak pengetahuan yang dimilikinya saat ini. Dia tidak dapat menahan rasa penasarannya terhadap kekuatan aneh dari zat tersebut. Tidak hanya itu, sebagai makhluk yang sekarang menjadi bagian dari realitas orang mati, dia tidak dapat menahan keinginan tertentu terhadap zat tersebut. Itu, kedengarannya berbahaya, katanya sambil memunggungi mayat Walkas. Aku bisa merasakan bahwa itu akan merusak esensiku, setidaknya sebagian. Kau benar-benar kuat. Minos tersenyum, menatap mayat yang lebih kuat yang dihidupkan kembali hanya dengan kekuatan Abi. Tetapi kami punya metode untuk memastikan Anda tetap bersikap rasional. Tetapi saya akui bahwa Anda akan merasa tidak nyaman hampir sepanjang waktu dan Anda harus berusaha keras untuk mempertahankan kepribadian Anda. Namun, manfaatnya akan sangat besar. Anda mungkin menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan kekuatan Anda dalam hidup dan kekuatan itu bertahan ratusan kali lebih lama daripada sekarang. Armand telah mempersiapkan diri dengan baik untuk misi ini dari Minos dan telah banyak berinvestasi di dalamnya. Para tetua dewan telah memperkirakan bahwa ia akan mengalami kesulitan besar dan bahwa, pada suatu saat, akan baik baginya untuk memiliki sedikit cairan hitam bersamanya. Karena itu, ia telah dikirim pada misi ini dengan botol kecil yang berisi cukup cairan untuk bertahan hidup hingga 3 Supremes. Weni bertanya, ratusan kali? Itu tetap tidak akan memberiku banyak waktu. Aku akan tetap menghilang setelah beberapa jam. Itu benar jika bukan karena kemampuanku, kata Minos, sebuah jam pasir emas muncul di salah satu tangannya, mengendalikan aliran waktu. Selain kekuatan khusus ini, aku punya artefak yang mampu membuatmu tetap berhibernasi. Melalui kombinasi ketiga hal ini, aku akan dapat menggunakan informasimu hanya pada waktu yang tepat dan akhirnya meningkatkan vitalitasmu dengan kemajuan rekanku. Minos menunjuk ke arah Abi. Penguatanku sendiri akan membantumu dan, tergantung pada bagaimana kau dapat membantuku, kemajuan kita akan lebih baik. Selain itu, di Uzira, mungkin ada sumber cairan hitam ini. Hanya beberapa mililiter lebih banyak darinya dapat dengan mudah meningkatkan vitalitas dan kekuatanmu di masa depan ke tingkat yang mirip dengan makhluk hidup. Mendengarkan Minos dalam diam, Weni tidak meragukan bahwa dia bisa melakukan apa yang dijanjikannya, dan menjadi lebih tertarik pada kemungkinan menggunakan cairan hitam itu. Kalau begitu, selama dia berhasil, aku bisa menjalani hidup baru lagi. Dia tertarik dan tidak bisa menahan senyum saat memutuskan. Baiklah, kau sudah sepakat. Sebagai imbalan atas janjimu, aku jamin bahwa aku tidak hanya akan membantumu menyeberangi laut yang beringas, tetapi aku juga akan membuatmu kaya sebagai bangsawan Uzira. Aku akan membawamu ke pulau kelompokku. Tempat harta karun kita disembunyikan. Tiolos merasakan gelombang kegembiraan di tubuhnya, hampir tidak tahan dengan momen itu dan tertawa puas. Minos menyingkirkan cairan hitam itu dan menonaktifkan kekuatannya, menawarkan perjanjian resmi dengan janji-janji yang telah mereka buat. Termasuk janji bahwa ia akan memberikan Weni kebebasan untuk meninggalkan kelompok itu di masa mendatang. Jelas, ini tidak akan terjadi sebelum mereka menetap di Uzira dan menemukan sumber cairan hitam itu. Setelah kesepakatan dibuat, kedua belah pihak bersumpah kepada surga. Dia meminum sebagian besar cairan hitam itu sebelum membiarkan Minos dan Abi memanipulasi cairan di tubuhnya untuk mencapai kondisi terbaik. Hanya dalam waktu 4 menit, kultivasinya telah meningkat dari awal level 115 ke puncak level 116. Sayangnya, dia masih belum bisa memulihkan kultivasinya seperti saat dia masih hidup. Namun, peningkatan ini sudah cukup untuk memperkuatnya, dengan vitalitas yang jauh lebih kuat dan, untungnya, masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Cairan ini sungguh luar biasa. Berapa banyak lagi yang bisa ku minum di masa mendatang tanpa kehilangan akal sehatku? Tanyanya, kini dengan ekspresi yang lebih liar di wajahnya. Abby menjelaskan, merasa lebih baik setelah berusaha keras menghidupkan kembali Weni, secara teori, tidak ada batasan. Selama aku bisa meningkatkan kekuatanku, aku akan mampu mengendalikan keberadaanmu dengan lebih baik dan membuatmu bertahan lebih lama di dalam cairan hitam tanpa kehilangan dirimu dalam kegelapan. Ini berarti dia akan kalah oleh nafsu membunuh yang ditimbulkan oleh cairan hitam itu, atau dia akan dikendalikan oleh orang lain.
Weni tidak menyukai keduanya, tetapi dalam situasi di mana dia tidak dapat memilih sendiri, dia menerima keadaan sebagaimana adanya untuk saat ini. Sambil menatap teman lamanya lagi, dia bertanya, "Kapan kau akan menghidupkannya kembali?" "Nanti saja, Abi perlu berlatih agar pulih sepenuhnya setelah bekerja denganmu. Prosedur yang akan kami gunakan dengannya akan sedikit berbeda dari yang kami gunakan denganmu, yang mungkin akan sedikit meningkatkan kesulitan awal tindakan kami," jawab Minos kepada wanita itu. "Tapi itu akan terjadi nanti hari ini. Kami bergegas agar kalian berdua berada di pihak kami. Laut yang ganas lebih menakutkan dari yang kami duga." "Tentu saja," katanya setuju. "Karena kau akan membangunkannya nanti, sebaiknya kita bicarakan ini saat kita bersama. Sementara itu, biarkan aku mencoba hibernasi yang kau sebutkan. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku dengan menunggu." Minos mengangguk mengiyakan di depan peti mati hitam, dengan formasi sesuai tujuan yang mereka inginkan, muncul di tempat. Weni tidak mempersulit Minos dan dalam sekejap mata, dia tertidur di peti matinya, sementara guci putih tempat dia tidur tadi menghilang dari ruangan. Minos menutup peti mati Walkas dan memberi isyarat kepada Abi untuk pergi berkultivasi. Dia dan Tiolos akan mengawasi peti mati Walkas untuk memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2680, Kisah Kru Bajak Laut. Kemudian di hari yang sama, Minos dan Abi melakukan prosedur yang sangat berbeda dengan sisa-sisa Walkas, yaitu membangunkan mantan pemimpin kru bajak laut pemilik kapal kayu sebelumnya. Tak lama setelah pria kuat itu, setinggi 2,3 meter, dengan rambut pirang dan mata emas, selesai memahami situasinya, Minos menggunakan kekuatannya untuk memanggil Weni dari peti mati hitamnya. Melihat mantan pemimpinnya, yang saat ini satu tingkat lebih kuat darinya, dengan vitalitas yang unggul, seperti yang dijanjikan Minos. Wanita berambut hijau itu tersenyum dengan cara yang sulit diabaikan. Untuk sesaat, Minos dan Abi mengerti apa yang ada di mata wanita itu, merasakan perasaan kuat yang dimilikinya terhadap pria itu. "Weni." Walkas merengkuh wanita di hadapannya, raut wajahnya campur aduk, antara senang karena bisa bertemu lagi dengan wanita itu, tapi juga sedih karena telah membiarkan wanita itu mati. "Maafkan aku tidak cukup kuat," katanya padanya, mengabaikan Minos, Abi, dan Tiolos sejenak di ruangan itu. Dia juga sudah bersumpah ke surga dan menyetujui persyaratan yang sudah disetujui Weni. "Tidak," katanya sambil menggelengkan kepala, mendekatkan tangannya ke wajah Walkas. "Itu bukan salahmu, kami melawan Leviathan hari itu. Siapapun bisa mati, seharusnya aku yang mati. Dulu, aku membuat banyak kesalahan setelah kematianmu. Tofel meninggal tak lama setelah kau dan ular laut menghancurkan kita atas nama Kompas Nautilus. Akhirnya, aku meminta Draya untuk menyelesaikan perjalanan kita sebelum aku mati karena luka yang disebabkan oleh bajingan itu." Minos, Tiolos dan Abi hanya mendengarkan dalam diam, dengan beberapa pertanyaan muncul di benak mereka. "Begitu ya, begitulah dia jatuh. Sayang sekali dia berubah menjadi hantu. Dia pasti menanggung banyak penderitaan sebelum kematiannya." Dia memejamkan mata sambil mendesah, sedikit lebih memahami bagaimana krunya berakhir. "Sebelum aku meninggal, aku meminta Draya untuk membawa kami ke pulau kami dan menguburkan kami di kaki pohon kelapa surgawi. Namun, tampaknya dia meninggal di tengah jalan." Walkas melihat ke arah kelompok Minos, karena sudah mendengar dari mereka di mana mereka menemukan dia dan Weni. Mengingat lokasi mereka, kapal mereka mungkin telah berlayar selama ribuan tahun sebelum ditemukan oleh Minos. Namun, tidak seorang pun dari mereka memiliki cara untuk menentukan dengan tepat berapa lama waktu telah berlalu. Bahkan dengan teknik penanggalan usia kerangka, kelompok di sana hanya memiliki gambaran kasar bahwa setidaknya 10.000 tahun telah berlalu sejak kematian orang-orang terakhir yang mereka tinggalkan di kapal kayu tersebut. Tetapi kematian ketiga ahli tua ini bisa saja terjadi lebih dari 100.000 tahun yang lalu. "Sayang sekali, kita hampir saja menabrak laut terkutuk itu," kata Weni, yang membuat Walkas menatap sinis. "Kami bahkan tidak mendekatinya. Bagaimana mungkin kita tidak bisa?" serunya sambil membuka matanya lebih lebar. "Kita punya Kompas Nautilus. Dengan itu, kita seharusnya bisa melakukan perjalanan dengan aman menyeberangi laut yang beringas seperti yang belum pernah dimiliki kru lain." Kompas Nautilus tidak berfungsi pada akhirnya. Malah, kompas itulah yang mempertemukan kita dengan ular laut yang perkasa. Bersama Dewa Leviathan dan sepasukan Hydra, mereka menghancurkan kita sepenuhnya. Walkas meratap saat mengingat musuh-musuh tangguh yang pernah mengepungnya di masa lalu. "Hydra, apakah ada Hydra di laut yang ganas?" Minos tidak dapat menahan rasa penasarannya saat mendengar ini. Kedua individu itu menatapnya dan mengangguk positif. Weni berkata, Hydra dan Leviathan adalah makhluk dominan di laut yang ganas. Ras lain memiliki anggota yang kuat, meskipun mereka lebih kecil. Namun, kedua suku ini adalah yang paling menakutkan karena jumlah dan kekuatan khusus mereka.
Sebagian besar bahaya laut yang ganas adalah karena keberadaan kedua suku ini yang tersebar di wilayah yang luas. Hanya mereka yang melewati wilayah suku-suku ini yang dapat menyeberangi laut dan mencapai Uzira. Walkas menambahkan, kedua suku ini memiliki perjanjian lama dengan pasukan berdaulat Uzira dan sengaja mempersulit perjalanan antara kedua benua. Jika Anda bertemu dengan anggota salah satu suku, larilah. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Anda, bahkan jika Anda tidak melakukan apapun terhadap mereka. Weni melanjutkan apa yang dikatakan rekannya, para penguasa Uzira tidak menginginkan orang asing di benua mereka. Mereka bahkan tidak menginginkan saudara-saudara mereka, penduduk asli Zokaro, di benua mereka, dan mereka akan mempersulit semampu mereka untuk mencegah pergerakan di antara kedua benua. Minos dan Ebi saling memandang dan tidak dapat menahan rasa khawatir. Mereka akan pergi ke Uzira, jadi jika mereka tidak disukai dan dibenci tanpa melakukan apapun, apa yang akan terjadi pada mereka? Jadi, apakah tiba di Uzira akan sesulit perjalanan menyeberangi laut yang ganas? Mungkin lebih banyak, kata Walkas, penduduk asli Uzira, dengan nada tulus. Di Uzira, ada para Supremes Puncak dan bahkan mungkin Celestials. Mereka tidak akan memburu Anda begitu saja jika Anda menginjakkan kaki di Uzira, jika itu yang Anda khawatirkan. Namun, jika Anda ingin memanfaatkan sesuatu yang berharga di sana, Anda harus menghadapi persaingan ketat dan banyak pertempuran. Yang terkuat tidak akan bertindak langsung terhadap Anda, tetapi mereka akan menggunakan Anda untuk melatih junior mereka. Pada akhirnya, Anda akan terbunuh atau terpaksa melarikan diri ke laut. Melawan Celestial, tidak ada yang bisa diremehkan. Begitu salah satu makhluk ini memutuskan sesuatu, nasib mereka yang terlibat akan ditentukan. Saat ketiga orang yang melakukan perjalanan dari Okia ke Uzira untuk pertama kalinya menatap mereka dalam diam, Weni tertawa sambil mendesah. Beruntungnya kalian telah menemukan kami. Pulau kami akan membantu kalian dengan sumber daya dan perlindungannya. Walkas setuju dengan wanita itu. Jika kau akan berlayar ke pulau kami, kau akan mendapatkan tempat di tengah-tengah antara Okia dan Uzira di mana kau dapat beristirahat dan bersiap untuk bagian perjalanan yang lebih berbahaya dan mengumpulkan sumber daya yang kami sembunyikan di sana. Sumber daya? Tanya Tiolos dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Apakah masih ada yang tersisa? Jangan salah paham, para senior, tetapi terakhir kali kalian melewati tempat seperti itu sudah lama sekali. Apa jaminannya bahwa tempat itu masih berdiri dan belum diambil alih oleh pasukan lain? Walkas menatap Tiolos dan berkata dengan tegas. Pulau-pulau di laut yang beringas bukan untuk penjelajah. Peluangmu untuk mati saat berlabuh di salah satu pulau ini adalah 9 dari 10. Begitu kau mendapatkan salah satunya, seperti yang kami lakukan, peluangmu untuk kehilangannya hampir 0. Dan bahkan jika kau kehilangannya, kami tahu semua tentang tempat itu dan dapat menyusupinya dengan peluang keberhasilan yang tinggi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.